Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa bi ijabatil mas'ul wa bi qada'i hajatina wa bi shifa'i jami'i maradina wa bi naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bapak Ibu, kita sampai juz 7 surat Al-An'am ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Undur kaifan syariful ayati thumma hum yashrifun. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullah
attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wala tad'udil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fataqudahum fatakuna minal dhalimin. Shadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kita lihat surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini dan ayat yang senada, ini ada dua kalau tidak salah, ayat model kayak gini. Ini membahas tentang Nabi, jadi membahas tentang Nabi, yang Nabi ini menyampaikan kepada umatnya bahwa mereka itu kan pemberi peringatan, namanya Nadir atau Mungdir, pemberi kabar gembira atau disebutnya Bashir atau Mubashir. Nah, semua Nabi itu sama. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku tidak mengatakan kepada kalian, satu, indi khazainullah, bahwa saya memegang perbendaharaan Allah. Maksudnya ngerti? Jadi orang kafir itu sebagian kan over ekspektasi. Jadi nek nabi kudune isonan. Jaluki apa wae bisa. Nah ini nabi kan bukan Tuhan. Nabi kan manusia. Tapi ekspektasinya kan kegedean. Bahwa nabi kadang-kadang mempunyai sesuatu yang tidak masuk akal. Yes, kita tidak menolaknya. Tapi nabi tidak pernah ngomong, ngendikan, tangan dari aku pemegang kunci perbendaharaan Gusti Allah. Kadang Nabi memang mengatakan beramallah seperti ini, biar Allah ngasih rezeki yang banyak. Ada yang begitu. Dan itu normal, dalam agama itu normal. Tapi itu bukan sebuah kepastian. Bukan sebuah kepastian. Karena fakta di lapangan yang ada pada zaman Nabi menunjukkan hal yang sebaliknya. Jadi kita berbuat baik lalu mendapatkan kebaikan duniawi, itu bukan berarti kita berprestasi.
Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu yang tidak jelas. Makanya Nabi salah satunya mengatakan ini. Saya tidak mengatakan kepada kalian semua bahwa aku memegang perbendaharaan Allah. Jadi nek umat Nabi Muhammad miskin, kalau umat Nabi Muhammad tidak kaya, tidak sukses, lalu dianggap bahwa mereka seperti itu karena perilaku yang tidak tepat. Jadi dunia tidak diukur dengan itu dalam kategori agama. Anda boleh sukses, duit Anda boleh banyak, mobil Anda boleh mewah, tapi Anda boleh bisa jadi soleh, bisa jadi ahli maksiat. Ya bisa saja. Ya orang baik itu kan yang soleh, bukan yang badannya akeh bisa jadi baik kalau membawa kebaikan. Sebaliknya, orang yang baik itu bukan yang miskin. Orang miskin bisa membawa kebaikan sekaligus membawa keburukan. Sama aja kok. Miskin bisa membawa keburukan dan kebaikan, kaya juga bisa membawa keburukan dan kebaikan. Lalu kalau kita boleh milih, jelas milih kaya bawa baik. Kan milih. Emang Anda punya pilihan? Jangankan di hadapan Allah, di hadapan Nabi Anda tidak punya pilihan. Maka analahumul khiyal. Anda tidak punya pilihan. Jadi kalau orang mengatakan manusia itu bisa memilih, tidak. Allah sudah sebut, cuma ayatnya saya lupa di ayat berapa. Tapi ayatnya nggak lupa, nomornya maksudnya. Maka analahumul khiyal. Tidak ada pilihan. Coba saya cari buat menawar ketemu. Kalau tidak salah itu di juz 22 saja. Kalau tidak salah ya. Maka nalahumul khiyal subhanahu wa ta'ala amma yusyrik. Buatan ketemu buatan kepanggih. Oh ketemu. Bahasa itu. Benar, juz 22 surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan tentang urusan mereka. Jadi bahasannya ayat ini maka nalahumul khiyar. Tidak ada pilihan. Jadi kita itu sesungguhnya banyak tidak ada pilihan. Atau masuklah di kaya atau miskin itu kita tidak milih. Coba yang hadir di sini ditawari. Sehari penghasilan 100.000 apa 100 juta. Ya, jelas milih 100 juta. Nah, kemudian kalau 100 juta tidak soleh dengan 100.000 soleh, milih mana? Ya 100 juta soleh. Ya, kan itu pilihan. Emang Anda boleh milih? Anda boleh. Anda boleh milih. Kalau milih ya kita milih dilahirkan jadi anak orang kaya, orang usah mantul, orang usah tandul, orang usah penekan wit, kanggo ame kopi, orang usah macam-macam. Memang pilih ya. Kemarin malam Ahad itu saya ngaji di Ngelimut. Orang Ngelimut itu pada cerita. Ayo toh mas, kita itu nanam kopi. Kopi yang gak tekan abang, cintai ketek. Nah, kan ketek kan nah. Jadi ngunek no ketek kan nggak salah. Gitu, memang ketek. Jadi ketek wapi. Artinya apa? Emang dia punya pilihan. Oh, ketek ya, meh ditembak. Wong bola bali ditembak diracun isih akeh. Manake akeh. Luwih akeh pertumbuhan. Nah, terus gimana? Ya, soal pilihan. Piye?
wani ketek. Ya, enggak punya pilihan. Ternyata kasus itu juga sampai di sini ya, di lab itu kemarin saya dapat cerita juga. Ketek uculan songkok gua ke itu. Nah, kita ini tidak punya pilihan. Kadang hidup ini tidak punya pilihan. Gimana? Memang adanya itu. Nah, yang urusan tadi karena kita tidak punya pilihan ya udah dijalani. Tapi untuk menjadi soleh, untuk Anda bisa berbuat baik, Anda dikasih pilihan. Berarti pilihannya jenengan kan dadi wong sugih soleh, utawa dadi wong melarat soleh, utawa dadi wong sugih ahli maksiat, atau jadi orang melarat ahli maksiat. Itu pilihan Anda kalau mau maksiat atau mau jadi soleh. Nah, Nabi itu mengisyaratkan kepada kita, saya itu tidak megang kunci perbendaharaan Allah. Artinya, saya tidak menjanjikan Anda, kalau Anda soleh, Anda kaya. Bah? Nabi tidak menjanjikan orang yang dekat dengan beliau, hidupnya akan makmur. Ya mesti ini kudu ngeten iki. Sakniki ulama kiai mesti ini. Ora usah ngene, engko sampean cepat-cepat aku mau makmur kowe. Lah wong sing ngomong ya makmur kok. Ya artinya kan tidak perlu begitu wong Kanjeng Nabi ngajarinya memang enggak begitu kok. Jadi mestinya Anda ngaji, Anda soleh, Anda ahli sholat duha, Anda ahli tahajud, saya juga tidak tahu apakah itu akan membuat Anda jadi kaya. Nah iya aku tak melu kan ngono toh. Masalahnya kan sama-sama nggak tahu. Kalau ada satu testimoni yang menunjukkan bahwa dia sukses, bukan berarti itu bisa untuk semua. Tidak berarti amati TU modifikasi, enggak. Itu murni sakal Gusti Allah. Ini tersiratnya begitu. Kata-kata Allah di sini ini, "Qul aku lakum indi khazainullah." Tapi kalau Allah berkehendak bisa, bisa. Sangat bisa. Qaun itu dulu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Sesudah dia belajar kitab Taurat, Allah memberikan anugerah kepada dia. Yo Qaun Raja Midase lah. Apa yang disentuh jadi duit. Jadi apa yang disentuh jadi emas. Itu kalau sampai kaya. Saya yakin orang-orang yang sekarang masuk di orang terkaya di dunia itu kecilnya juga nggak mimpi gitu. Mun takon anos tunggal-tunggal Elon Musk takoni, Mark Zuckerberg takoni, terus kemudian Tepos takoni, siapa lagi? Warren Buffett takoni, Bill Gates takoni, biar atau bayang deh sekaya itu juga. Begitu juga sing lahat. Takoni atau bayang deh. Emang jenengan bayang deh, coba kita tarik 40, jangan 40, 20 tahun yang lalu. Anda bayangkan bisa dalam posisi saat ini? Enggak. Emang ada punya pilihan? Enggak juga. Nah, maksudnya kan, yes, Gusti Allah niku memang begitu modelnya. Begitu model. Kita ketemu beberapa orang yang secara finansial sukses itu juga tidak menyangka. Bagi orang baik dia mengatakan, ya Allah, kula niku nggih mboten menyangka sampai di posisi. Ketika di Mekah, saya ketemu orang. Kebetulan satu kamar, saya tanya, Bapak, jenengan kok anggota sholat kok sujud ngopo? Dia cerita, Ustaz, saya ini orang desa. Cilianku gaweane penekan karo turut kalen. Golek iwak, golek wadon. Nah, alhamdulillah kok saya bisa sekolah. Sesudah sekolah saya bisa lulus S1 teknik ya, dia insinyur. Kemudian dia bisa melanjutkan S2, S3 di Malaysia. Istrinya dokter wis loh, tuntas loh, sing lanang insinyur, sing wedok dokter. Kan nek cara film tahun 80-an kan ya keluarga ideal kan. Nah, intinya dia
Dia merasa bahwa dia itu sukses. Maka saya harus bersyukur. Saya dulu tidak pernah membayangkan kayak ini. Tapi saya di posisi hari ini, alhamdulillah. Jadi komennya begitu. Meskipun akhirnya saya kandani juga. Dengan perlu sujud syukur, cukup dengan bersyukur. Karena jenengan sudah dapat nikmat itu dan sudah lama. Nah, apa yang terjadi tidak pernah dia duga, tidak pernah dia bayangkan. Dan Nabi Muhammad mengajari itu. Apa yang terjadi pada orang, dia mendapatkan rezeki yang berlimpah dan seterusnya. Ini bukan karena Nabi Muhammad megang kunci perbendaharaan. Dan itu enggak bagus kalau dalam agama orientasinya ke situ. Engkau kan medeni. Wong Nabi yang tidak mengatakan begitu loh ya. Itu ada beberapa kelompok yang akhirnya murtad gara-gara secara ekonomi dia rugi masuk Islam. Murtad. Pada Nabi. Jadi dia itu digambarkan di Al-Quran juz 17 itu Allah menggambarkan wa minan nasi may ya'budu Allaha 'ala harf. Sebagian manusia itu beribadah menyembah Allah seperti di tepian. Jadi kayak di tepian jurang atau di tepian jalan. Allah lalu menjelaskan, in asobahu khayrunit ma'an nabi. Jika dia mendapatkan kebaikan, kebaikan itu artinya harta, benda, jabatan, nikmatnya hidup makmur, hidup tanpa hambatan, itu yang disebut dengan nikmat. Nah, in asobahu khayrun, itma'an nabi, dia bahagia, dia senang, dia tenang dengan agama ini, bahwa bahkan dia memuja-muja agama sing pas ini dilakoni langsung jadi, maksudnya jadi sukses. Tapi siklus berubah. Ketika mereka mendapatkan pajak, musibah dan seterusnya, mereka murtad. Wah, ini agak nemani wis kedaluarsa. Surah Madul lebih menaik. Itu ada di Qurannya, ada ceritanya. Kenapa begitu? Padahal Nabi juga tidak mengatakan kalau kalian masuk Islam kalian akan begini. Malah dibetin-betin. Nah, tapi dinamikanya memang. Oke, satu itu. Kulla aku lulakum indi khazainullah. Yang kedua, juga ini sering menjadi ekspektasi publik. Wala a'lamul ghaib. Saya tidak tahu hal yang gaib. Itu kata Nabi. Diabadikan dalam Quran. Jadi Nabi nek ditakoni sing aneh-aneh ya jawabannya tidak tahu. Lah orang yang ekspektasinya ketinggian, wong Nabi kok ora ngerti. Moh percaya kalau Nabi sing ora ngerti nah. Tapi kok kok ditakon. Ya Nabi enggak tahu. Tapi apakah betul Nabi tidak tahu semua? Ya tetap ada pengetahuannya. Tapi beliau tetap memilih mengatakan saya tidak tahu. Nabi banyak mengetahui sesuatu yang gaib. Tapi beliau ngendikane saya tidak tahu yang gaib. Jadi dengan mengbayangkan. Nek Nabi ora ngerti apa meneh kok ana wong ngaku wali, ngaku nabi, ngaku zuhud, terus aku ngerti sing bakal terjadi. Nah saiki AI iso. Kodone AI wis memprediksi sing bakal juara dunia sapa? Sudah. Sudah. Oh, sudah selesai toh? Oh. Nah, saya kan termasuk umat ketinggalan zaman. Jadi kalau untuk musim Piala Dunia 2026 nonton satu pun belas. Terakhir saya nonton itu siapa itu? Ronaldo kalah tahun lawan Prancis ya. Jenengan malah ngerti. Kula nontone mergo dolan ning ngene kancane kula ning Pekalongan nek ora salah tahun 98 atau 96. Wah niku terakhir nonton Piala Dunia. Dan kayaknya satu-satunya satu sekali nonton Piala Dunia itu. Liyane mboten. Dadi ya mboten. Mulane kan ora ngerti. Memang sudah selesai ya. Oh, wis tau dah selesai. Nggih.
termasuk minal ketinggalan ini. Nanti mboten ngerti blas. Sekolah piye anune piye mboten ngerti. Kadang cok lewat ana ning ngene TV. Oh, anu berhasil Bali. Ya wis ngono tok. Nah, ini kan wong senengane kan memprediksi masa depan. Lalu kalau dia memprediksi tepat, dianggap tahu yang gaib. Jauh panggang dari api. Itu hanya kebetulan. Memang ada yang diberikan hal ilmu yang gaib. Itu ada. Itu ada. Termasuk Nabi sebenarnya. Tapi beliau kan tidak tahu. Jadi ilmunya tidak ngerti. Jadi yang tentu. Nek jenengan dikandani bahwa ono lombok warnanya hijau. Anda itu ya tahu karena dikasih tahu. Tapi kalau tidak dikasih tahu, jenengan tidak ngerti. Berarti ngerti ini kan ya mau dikasih tahu. Dan Nabi itu tentang gaib tahunya karena dikasih tahu. Tak kandani begini. Itu saja dalam realita hidup Nabi jarang sekali. Sangat jarang. Sangat jarang. Ya pernah sih Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi kaget itu. Saya bersaksi bahwa saya itu memang Nabi tenang. Kanjeng Nabi. Ada lagi orang lain yang mengatakan, Kanjeng Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lah ngopo sampai ujug-ujug kok maca syahadat? Terus dijawab, lah iya. Jenengan kan ngendikan to. Si fulan kae di ahli neraka. Terus terang Kanjeng Nabi. Kami ini sahabat rada ragu kali ucapane jenengan. Wong apik saleh kok dunekno mlebu neraka. Akhirnya kan saya menginvestigasi. Saya mau membuktikan ucapannya jenengan ini benar kok. Tenan diindek tenan wong. Wong itu di medan perang. Dia adalah orang yang termasuk orang yang paling jago dalam berperang, bahkan dia membunuh dan terluka. Singkat cerita, dia terluka. Waktu itu tidak ada obat anti rasa sakit, dia kesakitan. Ada dua riwayat, satu pedange tombake ngisor terus dia tojos sekonduro, plus. Ada yang ceritanya begitu, ada yang pakai pedang. Lawang gue kan terus melayu. Dia memang sedang menginvestigasi. Ya Rasul, jenengan Rasul tenang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Annaka rasul. Panjenengan Rasul itu Gusti Allah. Itu kan gaib. Kok bisa begitu? Ya tahu karena dikasih tahu. Sama Nabi Nuh niku dungane ya medeni. Tapi sejati ini kan karena dia dikasih tahu aja. Di suatu saat Nabi Nuh itu kan dalam keadaan yang nggak baik-baik saja. Mikir umat 950 tahun. Dijek beriman kok yang beriman mung 80. Kan suwe-suwe kan yo iki isih ana wong neh buat ada peluang enggak ini? Dapat info. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan kami berikan kepada Nuh wahyu bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman sesudah ini. Jadi plot 80 enggak bakal mudah. Bakal ngono Nabi Nuh ya Allah, jangan engkau biarkan di muka bumi ini orang kafir hidup satu pun. Dengan dungannya galak. Tapi kan sesungguhnya dia tahu, mereka tidak akan beriman. Daripada suen-suen mati lah wis. Tidak akan beriman. Karena dikasih tahu. Lah nek saya panjenengan kan tidak dikasih tahu. Kan ini kalimatnya. Saya kan dari angel mbok menawa sesuk tuane sadar. Mbok menawa toh. Lah kalimat mbok menawa itu berarti normal karena kita memang tidak tahu masa depan.
Nah, Nabi ngajarin kita begitu. Wala a'lamul ghaib. Saya tidak tahu yang gaib. Lanjut. Wala aqulu lakum inni malak. Saya pun tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya ini malaikat. Nah, ini dulu ada komen kepada Nabi. Jadi wong itu bisik-bisik. Kondone Nabi kok mangan ya. Kondone Nabi kok ning pasar. Ya kulo nato'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi ngomongin ngoten komentar publik ngoten. Iya, nek sakniki netizen. Melu netizen yang bolas dhewe. Melu trending hal-hal mesti panjenengan. Kapan tah? Enggak ada habisnya. Makanya Nabi niku yo mikir, iki trendingnya kok piye to iki? Wong jenenge Nabi kok isa-isane ning pasar dodol. Nabi ora oleh dodol. Nggih. Lah oleh dodol. Lah nek dinamika hari ini pewaris Nabi itu para ulama. Ya wong kadang bingung. Ana ulama dodol sugih, kondone ulama kok mikir dunya. Basa ulama ora kerja kondone ulama kok jagake wong. Nah, ngono netizen kapan rampunge? Ndak iya. Anda jelas kabeh to. Tidak usah. Lho Nabi ngono kuwi. Nabi lho ya, dipai itu. Nabi yo ning pasar. Lah terus nek ora ning pasar sing memenuhi kebutuhane sapa? Wong biyen ora ana buku, ora ana kusen. Nah, terus piye? Nah, kan kudu datang kan? Kalau datang berarti transaksi. Kalau transaksi jual beli kan berarti bawa duit. Kan begitu. Enggak apa-apa. Nabi golek duit itu enggak apa-apa. Wong Nabi kuwi menungso. Manusia. Nah, makanya di sini disebut aku itu dudu malaikat ya. Nek ora mangan ya lemes padha sampe ya. Bedanya Nabi itu ikut aturan. Nabi itu menjalankan perintah Gusti Allah. Wahyune dilakoni. Itu bedanya. Jadi tidak perlu kula panjenengan melihat dari perspektif tertentu. Ya memang wong itu kan ya kadang delok wong liya niku nek memang enggak cocok kan jadi ini salah. Nah, Kanjeng Nabi karena tidak dicocoki oleh sebagian orang, ya beliau diomongi. Nah, makanya dijawab wala aku lakum ini malak. Saya ini bukan malaikat. Lalu Kanjeng Nabi itu apa? In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada. Sing taknut siji tok kata Nabi. Wahyune Gusti Allah. Jadi kalau Allah mewahyukan begini, aku manut. Peduli amat dengan yang lain. Nek Kanjeng Nabi ngono. Ambok nama baikku hancur. Situasinya tidak enak, tidak dipertimbangkan sama sekali. Nabi nggak pakai ilmu manajemen risiko, nggak pakai itu Nabi. Ya, tapi nek kula jenengan wong kelas itu Nabi ya pakai manajemen risiko. Cuma nek jenengan kenal risiko sesudah di manajemen ini, ya sing tawakal, sing sabar ngono. Piye manajemennya wis ana bal ora sesuai ekspektasi, ngamuk, nesu, mutung. Kalau jenengan itu nggih nuwun sewu. Kita punya manajemen risiko, punya ini. Tapi begitu kenal risiko sebagai momen ya lupa. Saya ini masih punya pertanyaan. Mangga jeng ngaos wingi burung rampung nih. Pertanyaan ini kita burung kula jawab. Nih, lagu wingi pengajian kemarin itu kan ditanyai. Pripun? Kula niku tambah tua sering dapusi mau. Nganti diseneni bojone. Iki bapak-bapak. Seneni bojone. Mergo
dihapusi. Yo karepe ndek duit ke wis tuwa, wis pensiun ke meh diinvestasike ben rada mundak, malah hilang. Nah, padahal dia sudah melakukan antisipasi dengan manajemen risiko sedemikian rupa. Tapi nyatanya kan ngoten. Dan nek kula jawab ya, nek cara syariat, nek jenengan wis ikhtiar kok ngono, ya wis tampa wae. Terus saya nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapainnya yang dimaksud apa? Emang nompo itu nggak ngapa-ngapain. Diem itu perbuatan loh ya. Diem itu aksi. Aksinya diem. Tidak melakukan apa-apa itu aksi. Nek cara bahasane wong ekonom ya, wait and see. Itu aksi. Wait and see itu aksi. Nek jenengan 5 bulan yang lalu melu FOMO tuku emas per gram harganya 3,3 juta. Terus aksi jenengan diem menunggu. Lebih baik yang aksi beli atau aksi diem. Apabila hari ini jenengan berpikir, saiki emas harganya 2.650.000-an. Kalonge wis ketok 600, 3.000 bari 600 nanti 20%. Anda action tapi rugi 20% atau Anda diem, Anda tidak dapat apa-apa, tapi tidak dapat rugi. Aksi mana yang lebih bagus? Diem. Jadi kalau jenengan itu kan memang manajemen risiko kadang yang menengok ngopong-ngopong. Nah, ini karena untuk bal-balan ada analisis tentang kiper. Jangan pernah delok kiper nek adu penalti. Niku kiper itu nih mandek karo nganan, itu peluangnya padha. Sama, dia diem, kemungkinan golnya itu 66%. Kemungkinan tidak golnya itu 33%. Sama, ketika dia beranjak ke kanan dan ya tetap ketipu peluang dia tidak gol itu hanya 33%. Lah ngopo kok ndak tambah? Lah kalau menungso ya manajemen risiko tuh ya. Sau tuh ya. Tipe dibayar larang-larang. Lho sampean meneng wae ngopo? Alah wong tuwa ya kemungkinane 60%. Gagal kok. Ning kene kan padha. Angga wonge meh nipu kula meneng wae kan malah dhek sing ketipu aku. Itu aksi. Ini kan pembelajaran bagi kita semua. Jadi manajemen risiko itu penting, tapi kalau sudah kena risiko, ya wis, nek muni ya wis aman. Ya luweh, ya wis. Terus ya udah, itu ada yang perlu dilakukan itu. Sesederhana itu, sesimpel itu. Jadi aksinya itu diem. Wait and see. Diem lebih baik. Oke, lanjut. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Wong buta karo wong delok gitu. Ya beda dengan pernah lihat. Sekitar berapa ya? 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu. Kula ngaji kali wong buta kabeh. Wong buta ngantri wudhu. Wah, mumet Pak. Ana wong 77. Kula akhire izin kesuwen Pak. Ajeng salat zuhur. Anu mangke salat zuhur niku Ustaz. Kula niku mangke jam 1:30 enten acara. Nggih sekedap. Lah kuwi antri wudhu niku suwi Pak. Wong buta kabeh kok. Jenengan bayangke wong buta antri wudhu. Piye? Lah ya suwi. Ora ngerti nggone, ndadak dituntun. Wis suwi. Kula izin mawon Pak, mangke kula acarane dadi kacuk nek ngenten iki carane. Nah itu. Enggak sama. Katakan wahai Muhammad, sama enggak antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidak. Orang buta itu, Bapak Ibu, dia isone geragap-geragap dan menduga-duga.
Meskipun kula ya gumun. Lah wong buta kok dibel kok ngerti. Ngerti jenenge lho, Pak. Pak Bedowi pripun? Ngono padahal nggih saestu to niku. Lah iki ya ada nada khusus. Nah, cuma kula niteni ngono iso kok. Ya mungkin ada penanda khusus ya, tapi kok iso to, Pak? Nggih kula niku ngerti. Tuh utahe dapusi duit ngerti, Pak. Niki, Pak, 50.000. Wah, iki 5.000 ya. Wah, iki wong buta nek urusan duit tok. Jadi iki wong buta ceritane. Lah Gusti Allah niku takon, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya tidak. Ini bahasa kinayah, bukan menjelekkan orang buta. Tapi buta yang dimaksud di sini adalah tidak tahu tentang ilmunya Allah. Jadi ilmu itu ada ilmunya Allah, ada semuanya ilmunya Allah, cuma ada ilmu yang oleh Allah tidak diakoni ilmu ngono lho. Tapi ilmunya Allah kabeh. Jadi orang yang tidak tahu ilmu Gusti Allah dianggap buta. Karena dia tidak tahu benar dan salah. Salah benarnya itu menurut versinya dia. Wong kita mendefinisikan benar itu ya bias, ya subjektif, ya sakpenake dhewe. Jadi kadang kita mendefinisikan benar kan begitu. Nah, kebenaran itu bagaimana? Ya sebagai mukmin kita kebenaran itu apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nah itu namanya benar. Nah, orang yang tahu benar dan salah itu namanya basir, orang yang bisa melihat. Orang yang tidak tahu benar dan salah itu namanya akma, umyun, buta. Buta dalam arti mana. Nah, afala tatafakkarun. Apa sampeyan ki do ora iso mikir? Nek cara sing kasare do diutek ora to. Bahasa kasare afala tatafakkarun. Kalian itu bisa mikir enggak sih? Kalau kita ngaji ilmu mantik namanya, ungkapan yang paling populer dalam ilmu mantik itu al-insanu hayawanun natik. Menungso niku kewan yang berpikir. Kok kewan Bapak? Nggih kula panjenengan asline kan ya sejenis hewan. Sejenis hewan. Tapi kita itu natik, bisa berpikir. Nah, karena bisa berpikir, maka Allah nanya, kalian itu sebenarnya bisa berpikir apa tidak? Lagian kita ini, menurut psikolog, kita itu seringkali bertindak tanpa berpikir. Atau berpikirnya terlambat. Atau berpikirnya tidak menggunakan cara pikir yang benar. Nah, itu jadi salah. Wis ana sing ora mikir, ana sing mikir tapi mikirnya keliru. Padha wae mbek mikir tadi. Nah, nggih. Lah ya mikir kok mikirnya keliru. Jenengan bisa bayangke. Dipikir tenan, Pak, tapi keliru. Tak rancang, Pak. Aku kemeh ning Jogja, saka Ungaran, yo kira-kira mlaku ngetan, aku sak jam kan tekan. Ini mikirnya salah. Ini Jogja mlaku ngetan. Ini mikir salah ngono iki yo keliru, Pak. Akhirnya tidak sampai tujuan. Karena mikirnya salah. Makanya kalau Allah menanyakan pada kita, afala tatafakkarun, apakah kalian itu enggak menggunakan pikiran, tidak berpikir, maksudnya berpikir secara benar. Berpikir secara benar. Maka Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Bahwa manusia itu diciptakan bahwa manusia besar karena itu bermain sebagai mental dalam menahan pada manusia.
manusia juga dengan sifat tersiksa dari sesuatu. Kemudian manusia ini diciptakan seperti berdosa dari masalah jika mau didapatkan meski menjadi baik. Bagaimana dalam ibadah ini kita supaya bisa bertawakal masalah supaya bisa menyatakan kita melatih bisa Ya, matur nuwun. Bapak Ibu, ilmu yang paling lama itu kan ilmu kehidupan. Nah, jadi memang kita itu harus praktek hidup dulu baru ngerti apa itu tawakal. Dan sayangnya hidup kita ini sudah lama tapi nggak paham-paham apa itu tawakal. Bapak Ibu, tawakal itu kan ilmu kehidupan yang diajarkan oleh Allah. Kalau secara teori, tawakal itu simpel. Anda ini, Bapak Ibu, Anda ini, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Karena tidak punya daya dan tidak punya kekuatan, kita kan bergantung. Bergantung kan? Listrik ini punya daya mandiri kan? Enggak. Berarti kan bergantung pada sumber listrik. Nah, bergantung itu kan yang disebut tawakal. Sayangnya sebagian orang itu tidak nyadar kalau listriknya itu ada sambungan ke sana. Mangsane dhek wis cukup nganggo meteran, wis bayar tiap bulan, berarti listriknya kudu umpan. Nek nganti ana blackout barang berarti ra kena. Begitu ada blackout, Jawa Bali lampan kayak kelingan. Loh, jebule listrikku itu tidak mandiri. Kurang lebih begitu analog. Saya panjenengan itu bisa bergerak, bisa duduk, bisa makan, bisa minum. Emang Anda sehebat apa bisa makan? Emang Anda punya kemampuan ngelek? Jenengan begitu sistemnya dihack sih, Pak. Ora iso ngelek kelolot dan iso mati. Keselek iso mati kan? Itu kan hanya salah klik gitu toh. Jadi klepe nih ngene guru apa pas. Dan tidak pas itu tidak ada intervensi Anda. Memang Anda intervensi apa terhadap guru itu? Tidak ada. Zero intervensi. Kosong intervensi Anda. Nah intervensi ini panjenengan kosong, berarti Anda itu kan tidak punya peran apa-apa sebenarnya. Iso ngelek itu beja-bejane wong iso ngelek. Jadi kadang kita ini kan susah nyadar di titik itu. Karena Allah memberikan keleluasaan, kemudahan kepada kita, akses yang hampir tidak terbatas terhadap diri kita. Lalu kita lupa bahwa sesungguhnya ada server yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Nah, akhirnya karena kita kadung kulino, dikasih kemudahan akses yang tadi itu, lupa ke sumber asal. Kuwi jenenge wong ora tawakal. Cara bahasa hari ini. Lah supaya kita bisa itu gimana? Ya tahu dulu ilmunya. Sadari, ketahui ilmunya. Ilmunya apa? Oh, di Quran kan banyak. Kalimat tawakal itu contoh ya. Ini contoh apa? Tidak semuanya harus itu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Meskipun ayat ini sebenarnya ada problem seorang perempuan tidak punya pekerjaan, suaminya kafir, dia nuntut cerai, dibeden-beden, engko nek sampeyan dipegat ora iso mangan. Asal muasalnya kan begitu. Terus dikasih support. Nek jenengan cerai ini mergo karena takwa Allah.
pasrah karo Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nek jenengan memang pasrah tenang karo Gusti Allah, Allah yang akan mencukupi Anda. Lah masalahnya kita itu kan memang jarang latihan. Jarang latihan. Dipaksa latihan enggak benar. Kapan isone? Kapan isone? Makanya Bapak Ibu, tawakal itu perlu dilatih. Ini skill lah Bapak Ibu. Skill. Jadi di titik tertentu di mana kita hanya mengandalkan Allah, itulah tawakal sesungguhnya. Bukan mengandalkan yang lain. Ketika kita masih mengandalkan ATM, mengandalkan koneksi, mengandalkan uang, mengandalkan jabatan, ini kita belum bisa. Ilmunya belum tekan. Ilmunya belum nyampe. Makanya harus hidup. Dulu itu, kalau saya baca tentang cerita Resi, wong sing jenenge Mandito. Jadi raja sing Mandito. Saya ini sudah lama tidak baca buku-buku begini, lama banget. Dan dulu kan membaca cerita-cerita begitu banyak, alhamdulillah banyak lah. Nah, di cerita itu kan ada satu titik jenuh bagi sebagian orang yang mencapai puncak kesuksesan dunia. Bisa saja dia jadi raja, bisa saja dia punya ilmu gelut tingkat tertinggi sampai tidak dikalahkan. Dia punya inilah macam-macam sampai tingkat tertentu. Apa yang mereka lakukan? Berburu dan mengembara. Wong biye. Berburu dan mengembara. Kenapa kok berburu? Kenapa kok mengembara? Mengembara itu Bapak Ibu melepaskan semua koneksi terhadap apa yang dia miliki dan terhadap apa yang dia koneksi. Nah, di situ dia bisa belajar. Dia bisa belajar bahwa kita kalau pasrah sama Allah itu jebule ya bisa. Mengandalkan Allah itu ya bisa. Nah, tapi kan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu. Dulu itu tahun 2000-an, Aakim pernah cerita begitu. Dia cerita, dulu saya nonton di Trans TV waktu itu. Dia cerita, saya ini disuruh guru saya untuk pergi ke suatu tempat, tapi dilarang minta. Wah, konsep ini saya pernah tahu, yang diceritakan Aakim. Jadi konsep ini kan kon lunga, ora oleh sangu, ora oleh jalu. Ini jenenge bunuh diri. Jenengan ora oleh sangu, tapi ora oleh jalu. Hanya minta kepada Allah. Hanya nunggu rezeki yang didatangkan oleh Allah. Tanpa jaluk, tanpa wajah melas, tanpa menceritakan keadaan. Piye iki urusan. Nek wong kan ora jaluk tapi cerita. Kula niku wis 3 dina, Pak. Ora mangan, Pak. Kuwi jenenge kan jaluk to jenenge. Itu enggak boleh begitu. Di level ini enggak boleh begitu. Jadi Anda tidak boleh cerita tentang kesedihan, kesusahan, kemelaratan enggak. Nek perlu itu dikamuflase. Lane nek ana wong kok utange akeh ra cerita. Kuwi apik, Pak. Yang penting aja bunuh diri. Mungkin enggak latihan tawakal. Tapi ada ilmune. Nah, jadi yang namanya tawakal itu harus dipelajari dan dilatih. Kalau kita tidak mau latihan, kita tidak akan mencapai titik itu. Soal bahasane kiai dulu itu namanya riyadhah. Riyadhah niku nggih
pasrah karo Gusti Allah. Ya kita melihat cerita-cerita kayak Sunan Kalijogo, terus ini filmnya Kontopo. Kita tidak dalam rangka setuju dan tidak setuju dengan itu. Kalau benar begitu ya itu agak kurang masuk akal. Tapi kan kita melihat dalam perspektif lain. Apa bisa sih orang begitu dia kok oleh pasrah tenanan temen nek ora tak aneke rasa kok yang ngono ki apa tenan. Nah, cerita tenan dan tidak itu ranah lain. Tapi ada ranah lainnya juga yang mengajarkan bahwa menungso niku nek tingkat kepasrahan kepada Allahnya tinggi, Gusti Allah sing nyukupi. Nah, ini kan apa? Ulun jenengan. Berat nih. Kalau nggak pernah berlatih, mohon maaf, ya nggak bisa. Anda akan berada di level di mana pasrahnya pada kompetensi, duit, koneksi, dan seterusnya. Enggak. Nek coba main game ora munggah levelnya. Level siji ini durung rampung. Nah, dadi wong rampung. Kok ngerti game barang to, Pak? Kula niku mbiyen game. Ya, kula niku ngegame lho mbiyen, Bapak. Jadi nek ngegame insyaallah ngerti. Ya. Ya, saya di pondok itu kan gaweane ngegame. Seneni Pak Yai. Bocah ya, gaweane ngegame. Tapi kan tidak tahu. Saya ngegame-nya 2 jam, baca Qur'annya kan 12 jam. Sing ketok kan ngegame. Nah, jadi wong-wong anggapnya ngegame. Kan pada nanya, loh sampean aneh. Kalau ngegame ngaji. Loh di tempat kami itu tenang. Nek ajeng ngaji kok setoran. Setoran apalan itu kan metenteng sih ae koyo apa piye kae. Nggih. Kowe mumet lha piye? Engko jam 4 apa jenenge? Setor. Jam 4 setor awet esuk wis do mumet. Lah kula esuk malah ngegame nganti duk. Ngegame bocah ya genah. Engko wayahe asal ngaji to kok. Kok iso ngono yo. Sing penting komitmennya jelas. Jadi ngegame nek timane jenengan sing takon iki insyaallah kula ya rada tuntas. Aja sing saiki tapi. Nek sing biyen. Wong ku sadar 50 lo tahapan kula rampung. Ngerti jenengan mboten? Game ku sadar niku. Kan ngenyek wong Islam to. Saladin itu dadi musuh. Niku kan latihan strategi to. Latihan perang. Niku 52 apa 54 tahapan niku kula khotam. Katam tenan. Jadi nek temane game ya insyaallah. Jadi Bapak Ibu, kadang kita itu kan melihat hal-hal seperti itu. Kita itu hanya mengandalkan apa yang kita sandalkan secara dohir, secara umum. Lah itu antitesa dari tawakal. Antitesa dari tawakal itu kita mengandalkan sesuatu yang dohir semata. Sehingga kita tidak mengandalkan Allah. Yang diandalkan ya kekuatannya fisik itu. Nah ini kudu dilatih. Dan ini tidak peduli umur. Dengan mau umur berapapun, kalau tidak di titik ini dengan levelnya level 1. Begitu. Ini urusan hati, bukan urusan doi. Doi itu kan kadang nggak kelihatan. Ya. Ini urusan hati, di mana kita itu tingkat kepasrahan kepada Allah itu ada level-levelnya. Semakin tinggi tingkat kepasrahannya, ya semakin tinggi tingkat tawakalnya kalau Gusti Allah. Tapi ini kadang disalahgunakan. Ngakune tawakal padahal kesel. Kok nyambut gawe Pak, harus duit urusannya Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngekei aku pasrah kalau Gusti Allah. Itu jenenge pasrah menutupi kemalasan. Boten niku. Wong tawakal itu diamnya itu bekerja.
Ya kayak tadi wait and see-nya itu memang dihitung dengan presisi. Ngoten Bapak. Cukup. Oh ya, kalau cukup kita akhiri. Bapak Ibu, monggo kita akhiri dengan doa. Ini ada permohonan doa Bapak Ibu yang jamaah kadang ke sini itu ada yang sedang sakit. Pak Arif, siapa jenenge Pak Arif? Sebentar. Jenenge sinten Pak Arif? Pak Arif ya. Nembe karang geneng nggih. Yang kadang pantesan kok dangu mboten ketinggal ngaos. Niki sakit nyuwun dipun dongaaken kersane ajeng operasi niki mbeding mugi-mugi lancar, mugi-mugi sehat kados suaune kan saged nderek pengaosan malih kados kegiatan ingkang sampun kalampah. Liqadha'i hajatina wa li syifai jami'i maradina khususon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, ya muhillal mushkilat, ya syafiyal amr, ishfina jami'a mardana, khususan maradi Bapak Arif. Hindat mongko. Allahumma shfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka syihah wal afiyah dhahiratan wa batinah jasmaniyah wa ruhaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun tiyang langkung nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.